Ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harmoni, di seberang saya, di seberang Abi Iwan ini ada seorang yang pandai sekali memainkan lakon-lakon, memainkan peran-peran dalam sebuah panggung sandiwara. Dia adalah Kang Wih, Entang Kurniawan. Assalamualaikum Kang Entang. salam Bi, sehat Bi. Alhamdulillah. Kita itu manusia yang paling pandai bermain sandiwara ya. Ya kan kata Pak Jokowi. Masa sih? Ya beneran ini, bener ini ya. Iya, sekarang kan lagi musim drakor. Oh drama Jadi Korea semuanya ya. drama. Kang Tang, Drama saya Korea, masih tapi ingat ini Dracula. Dracula ya. Bi, Almarhum Pak Pri kalau ini JS. Dracula, bukan drakor. Apa itu? Dracula. Dracula Horor. tuh drama film, drama keluarga. Nyindir kamu mah. Nyindir. Ya. Awas jangan melesetin MK ya. Awas kamu. Ini Enggak, saya enggak ngomongin tentang. nggak maksud saya tuh kan ada peribahasa dalam bahasa Jawa kita tuh jangan mudah apa mudah panik, mudah apa namanya tuh suka kaget kayak gitu. Tapi kita ini lagu ini udah berapa tahun yang lalu dibawakan oleh Ahmad Albar kalau nggak salah ya, panggung sandiwara. Tapi kok kita kok menghadapi realitas politik seperti seperti baru kenal gitu lagu ini. Kenapa tuh Kang Entang? Ya itu seninya. Seni berpolitik tuh kayak begitu, seolah-olah semuanya terjadi baru begitu saja. Padahal dari pemilu ke pemilu, dari politik satu ke politik yang lain, semuanya juga. Hmm. Jadi secara edukasi sebetulnya yang harus banyak banyak belajar tuh netizen ya. Halo, Kang Tang. Ya, Yang harus banyak belajar itu netizen ya sebetulnya ya. Kok nggak kenal sama para aktor oh politik? iya, Halo, ya coba Kang Tang iya, eh, memang. sampaikan ininya, unek-uneknya dunia politik kita, silakan. Dihubungkan dengan panggung sandiwara. Iya, bahwa politik ini semuanya bersandiwara, pura-pura teman, pura-pura musuh, pura-pura apa, berkawan gitu. Semua penuh kepura-puraan. Tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencari Kemenangan, keuntungan, mencari kekuasaan. kemenangan. Iya, gitu. Dan ya pelakunya kadang itu juga sih. Nggak pernah ada pemain baru. Lu lagi gitu ya. Iya. Temen lo lagi, gitu kan. Gitu. Pada dasarnya kan kontestasi kita sekarang tuh ya pemainnya itu juga, nggak pernah ada yang baru. Meskipun ada jargon perubahan ya, ya itu juga. Kemarin kan yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh pengamat politik ya, para agamawan, para ulama gitu ya, para aktivis itu kan politik identitas. Sekarang lain Hmm. lagi, yaitu pengaruh kekuasaan yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Menurut Kang Tang. Ya terlihat jelas bahwa yang namanya kekuasaan itu nggak pingin sebentar. Hmm. Kalau dia tidak bisa, kalau kalau misalnya tidak bisa nambah, ya maka dilanjutkan oleh terahnya, oleh keturunannya kan begitu.
Jadi ya namanya kekuasaan kan kita lihat ada orang yang jadi bupati selama 10 tahun. Begitu beliau lengser, diganti sama istrinya kan begitu? Iya juga ya. Itu mas sebetulnya Iya, kita udah nggak asing udah. ya sebetulnya Kang Tang Ya, ya. mohon maaf ya. Misalnya kemarin Pak Deddy Mulyadi, Wakil Bupati Purwakarta, naik dia jadi bupati kan. Iya. Nah, kemudian kepilih tuh, bahkan 2 periode. Beliau turun kan istrinya yang naik. Betul. Nah, jadi ya sebetulnya udah lama. Kemudian siapa lagi ya? Banyak yang seperti itu gitu kan. Ya bahkan kanon katanya kemarin juga ya itu yang namanya kekuasaan itu memang tidak pernah puas dengan sesaat begitu. Iya. Ya kan kita memang keturunan raja. Dari kan karakteristik di Asia ini kekuasaannya harus turun temurun. Makanya kita udah paham bersama bahwa bukan hanya terjadi pada keluarga Pak Jokowi, wajar kalau Pak Jokowi sekarang ingin meloloskan anaknya. Karena ya di yang lain juga kan buktinya tuh banyak para para politisi, ada menteri anak politisi, ada yang sebaliknya, ah, ada anggota legislatif anaknya menteri atau sebaliknya ada kan gitu. Misalnya keluarga apa ya? Keluarga Atut itu kan semuanya juga pejabat. Iya ya. Iya. Iya. Iya, jadi ya itu udah biasa. Dan sekarang diperbesar untuk keluarga Pak Jokowi ya. Saya pikir ya nggak fair lah. Yang lain juga sama, hanya pada tingkatan yang berbeda gitu. Oke. Eh, jadi memang pengalaman seperti ini mengajarkan kita, terutama para netizen ya kita ini ya, Hmm. untuk tidak lagi merasa asing, kaget ya. Jadi nggak usah, tidak perlu kecewa Hmm. ketika misalnya MK seolah-olah memberikan karpet apa karpet itu namanya ya, karpet merah ya. Ya. Gibrannya wajar. Di sana ada keterikatan kekeluargaan, kemudian kondisi kedudukan memungkinkan untuk itu, ya udah. Nah, mungkin kalau kita yang jadi Pak Jokowi juga boleh jadi memiliki pengalaman yang sama gitu. So aku pengen dengar dengar analisa seorang seorang tentang ini ya, tentang hubungan Megawati sama Pak Jokowi. Ya lagi Sang berpanggung sang sandiwara. sang petugas partai. Kata Megawati kan sang petugas partai. Coba, coba. Coba Anda melihat hubungannya. Oh, ya artinya Pak Jokowi juga kalau nggak ada PDIP ya nggak bisa jadi pejabat, jadi orang Ya nomor satu. malah malah kebalik kalau sekarang. Hmm. Kalau PDIP juga boleh jadi kalau kemarin Pak Jokowi tidak maju belum tentu jadi pemenang. Oh gitu ya. Ya, PDIP juga sama kena menikmati kuehnya dari Pak Jokowi juga. Karena Pak Oh dan Pak Jokowi itu kan diasuhnya sebagian hampir mungkin sebagian apa 70%-nya kan oleh relawan ya, tapi dibesarkannya. mengapa akhirnya mesti seperti ini? Mengapa mesti seperti ini? Apaan sandiwara? Oh Kan iya ya. panggung sandiwara, Hmm. ya Kak? Iya ya benar juga ya. Kan panggung sandiwara. Nah, Heeh. kita jangan terjebak nanti. Pokoknya sekarang mau Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran ya, itulah panggung sandiwara. Bahkan mungkin dengan Pak Anies sekalipun. Hmm. Ya Bahkan sekarang dengan Pak Anies sekalipun ya. iya. Apalah artinya seorang Pak Anies ketika partai pengusungnya adalah yang kuatnya adalah partai pengusung Pak Jokowi kan, Nasdem sama PKB. Iya. Iya. Sementara yang kita tahu Nasdem itu loyalis banget Pak Jokowi sampai di DKI pun kan beliau mengusung Ahok. Hmm. Ya. Iya. Jadi kita mau berharap apa? Mungkinkah kita hanya bisa berharap kepada seorang Anies Baswedan kan gitu untuk melakukan satu perubahan sementara di dalamnya juga partai pengusungnya itu aja. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah punya keinginan untuk bisa memiliki partai yang bisa mengimbangi itu semua. Ya pokoknya siapapun yang menang adalah pengusung Pak Jokowi.
semuanya. Ya iyalah, Nasdem, PKB ada di sana. PDIP, P3 ada di sana. Di Gerindra, Golkar ada di sana. PAN ada di sana. Apain coba? Ya pada akhirnya kan kita nggak jelas. Ini kan cuma permainan doang. Mungkin berbeda dengan seperti di Amerika atau di negara lain gitu. Kalau di kita kan lucu-lucuan gitu, seolah-olah Pak Anies tuh antitesanya Pak Jokowi. Bagaimana tidak beliau tim sukses Pak Jokowi 2014? Iya ya. Iya. Jadi ya makanya nggak ada yang makanya kita nggak usah bergontok-gontokan lah. Nah, Gitu. berarti peribahasa Jawa itu benar ya, ojo apa ojo kagetan, jangan Iya. kaget. Peribahasa Jawa tuh begitu, bilangnya gitu, Kang Tang. Benar ya Iya. berarti ya. Benar. Tapi kan gimana coba? Di Prabowo kita lihat ya dulu sebagaimana yang namanya keintelektualan Pak Ustadz Anies Mata. Sekarang ada di Pak Prabowo. Dan Mahfud Iya Sidik, iya betul betul betul. Ustadz Fahri Hamzah. Itu kan ada di Pak Prabowo. Masa tiba-tiba mereka oleh kita dianggap menjadi bodoh kan tidak? Masa Eh, iya ada Pak Yusril kan ada di sana. Dulu kemarin Pak Yusril pengacara Pak Jokowi sekarang ada di Pak Prabowo. Iya kan? jadi kalau kita bicara tentang para politikus ya begitu ya. Ya begitulah bagaimana mungkin kan nggak logis. Apa Pak Prabowo 2 kali menjadi ripanya Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi anaknya diserahkan ke Pak Prabowo. Kenapa tidak di PDIP? Semua kan demi kemenangan, demi kekuasaan akhirnya jadi seperti itu. Saya mau nanya sama Antang, Kang Tang mau jadi politikus nggak? Oh saya sudah jadi politikus. Berarti udah jadi ya dengan cara Ya, dengan pilihan Cuman seperti ini, itu sudah jadi politikus ya. cuman ini politikus sejati, tidak mendapatkan APBN. Nah, benar ya. Independen benar ya. Iya, kita orang Cina. Sepinter apapun orang lain ya wajar karena ada suntikan dari APBN. Enggak, ini Jadi kalau ada yang mendorong Anda nanti suatu saat jadi politikus. Mau nggak Anda itu sebetulnya? mendorong ya, kenapa harus dorong saya? Dia aja yang jalan. Oh gitu ya. Oh gitu Ya, ya. iya. Nggak mau Saya nggak? jangan di Misalnya saya jangan di kantong Anda kalau nggak berjuang di partai politik itu Anda nggak punya pengaruh, sedangkan banyak proyek yang berhubungan dengan hal-hal yang baik, jalan, itu kan lewat tanda tangan pejabat, lewat tanda tangan iya. bupati, Terus terus ngapain kalau kalau harus di OTT? oh ada Ya, ya? kan? Iya iya. Nah, iya. Nah, itu di LP suka miskin semuanya kan dulu orang-orang yang memiliki tanda tangan. Ah itu kan yang menyimpang, yang ketangkep. Eh, ya jangan justru yang nggak apa yang menyimpang mah nggak masuk. Oh gitu ya. Hmm. Kita dari mana tahu menyimpang atau kan dan rata-rata ketika saya ke LP, ketika sana semuanya masih tetap berprinsip bahwa dia tidak bersalah. Berarti LP ini diisi oleh orang-orang yang tidak bersalah ya. Kesimpulannya. Dan memang masuk di akal. Ternyata setelah memasukkan mereka-mereka begitu banyak di LP tetap dengan korupsi yang tinggi. Sudah jadi Eh, budaya. ya iya. Jadi sebetulnya ya itu parahnya ketika korupsi kolusi sudah dijadikan sebagai suatu budaya. Tapi Jadi nanti kalau kalau punya pendapat begitu nanti orang nggak mau jadi politikus, Kang Tang. ya sebenarnya apa ya yang disebut dengan politikus itu bedanya hanya pada kesempatan untuk bisa berbicara di publik atau tidak. Pada prinsipnya banyak rakyat kita juga udah pada cerdas, tetapi karena memang ruangnya aja yang nggak punya. Sekalinya bikin YouTube juga susah mencapai subscribernya benar nggak sih? Betul. Tapi Kang Nah, Tang kan kita kenal Pak Hatta, politikus juga Pak Soekarno. Pak Hatta kita kenal politikus, tokoh proklamator, terkenal dengan kesederhanaannya. Nah
itu kenyataan. Ya, tapi kan tergantung siapa yang melahirkan. Kalau Pak Soekarno, Pak Hatta jadi politikus dilahirkan dari kondisi seperti apa? Kondisi penjajahan, tentu cita-citanya merdeka. Ya kalau sekarang kita atau kalau jadi politikus, cita-citanya mau apa? Mau kaya. Mau kaya, kan? Iya. Itu masalahnya ya. Jadi kumaha Iya. niat sebetulnya ya. Iya, kumaha niat dulu kan Pak Soekarno, Pak Sultan Syahrir, Pak Iya. Hatta gitu kan beliau jadi politikus karena panggilan jiwa untuk memerdekakan negara. Kita sebaliknya jadi politikus untuk apa coba? Sekarang negara kita setiap bayi yang lahir memiliki utang 50 juta. Kebayang. Iya, iya. Oke. Oleh sebab itu maka ya tergantung. Memang sama-sama politikus tetapi tergantung dari mana kimia seorang politikusnya itu. Kalau dari kimianya dulu ketika zaman Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Hamka dan yang lain-lain adalah ya dari kepedihan, dari keinginan untuk kita bisa merdeka. Ya sekarang katanya kita sudah merdeka, terus untuk apa jadi politikus? Kalau bukan untuk meraih kekuasaan. Karena kalau untuk tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan, tidak akan terjadi dong anak meninggalkan ibunya gitu. Iya, iya, iya. Jadi Iya. perkataan Anda, pandangan Anda tidaklah berarti kemudian menutup orang yang kepingin bergerak di bidang politik ya Kang Tang ya. Iya, dan kita sudah menjadi politik. Cuman kita tidak memiliki aja ruang-ruang publik yang mana obrolan kita ini bisa didengar oleh orang. Kalau saya sih ya tadi sebetulnya kalau ngomong politik itu cara saya berpolitik juga, artinya ada yang disebut dengan spiritualisasi politik. Jadi politik yang terwarnai, terdorong oleh hal-hal yang luhur. Ya kayak Hatta tadi, hidup sederhana. Saya masih ingat ketika beliau dibuang di Indonesia Timur, kisahnya sang ibunya mengirimkan itu Kang Tang rendang yang ditaruh di dalam kaleng lalu dikirim lewat kapal. Itu kisah yang sangat indah gitu. Mereka rela meninggalkan eh, apa namanya tuh mereka dibuang gitu kan, dibuang di Indonesia Timur loh, bawa buku dia, tapi ya dia ingat harus setia dengan cita-cita perjuangannya gitu. Nah kita kan kangen kisah-kisah seperti itu hidup lagi gitu. Ya kan sekarang juga kita lagi bikin kisah baru. Ketika mau Tapi pemilu kan sibuk kita membagikan kue tapi Anda kaleng. optimis nggak nih dunia politik kita akan kembali diwarnai dengan kisah-kisah heroik seperti Hatta, seperti Pak Karno, Gini, ya banyak lagi. politik itu akan tumbuh sesuai dengan masanya. Sekali lagi masa Pak Karno, Pak Hatta karena masa itu. Boleh jadi kalau Pak Soekarno sama Pak Hatta lahirnya zaman sekarang, boleh jadi ya sama aja. Nanti kita 50, 30, 50 tahun yang akan datang juga akan mengalami warna politik yang berbeda. Jadi setiap politik itu ada masanya. Ya sekarang mungkin masanya seperti ini. Dulu zaman Pak Harto, proses politiknya kan berbeda dengan sekarang. Dulu Pak Harto nggak mesti mengangkat anaknya menjadi pejabat tertentu kan gitu. Tetapi anaknya bisa menguasai pejabat. Nah, era sekarang kan nggak bisa anak menguasai pejabat, maka harus jadi pejabat. Harus jadi pejabat. Iya. Kalau dulu kan siapa yang berani melawan anak Pak Harto kan gitu. Jadi sebab itu maka setiap warna politik itu dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Saya nggak yakin kalau Pak Soekarno dan Muhammad Hatta lahirnya sekarang bisa menjadi panutan di masa beliau gitu kan. Jadi oleh sebab itu ya masa Pak Soekarno, masa Pak Hatta, masa Sultan Syahrir sudahlah. Beliau adalah seorang politikus pada saat itu, terbentuk dengan jiwa saat itu dan dulu juga bukan berarti beliau tidak pro dan kontra, tetap aja kan. Bagaimana dengan strategi politik Nasakom itu kan yang dituliskan oleh Pak Soekarno itu kan banyak juga yang kontra. Iya betul. Ini Betul. jadi gini, zaman dulu juga sama zaman politiknya Pak, bahkan kita tahu bagaimana perseteruan politik antara Pak Soekarno dan Pak Hatta, kan gitu.
juga sama. Jadi ya sampai sekarang pun ya sama masih gitu-gitu aja, cuman lahirnya kita di masa sekarang dengan warna yang berbeda. Jadi eh, saya bayangkan 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang ya politik kita akan terus berada sesuai dengan kondisi dan zamannya, begitu Bi. Iya benar, kayak ada satu masa di mana politik identitas mengemuka. Kalau sekarang masalah dikhawatirkan ada dominasi kekuasaan yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Beda-beda ya Kang Tang ya. Iya judulnya kan dulu kan ada politik identitas, ras, apa kampret, cebong. Nah sekarang kan nanti ada politik, sekarang kan dinasti gitu kan. Iya. Dinasti itu yang sekarang lagi diarahkan kepada kubunya Pak Prabowo Gibran itu politik dinasti. Meskipun politik dinasti sekali lagi eh, dari dulu juga ada, bahkan kemarin-kemarin di pilkada yaitu hampir sebagian banyak adalah politik dinasti. Nah dulu zaman kapan ya itu politik artis. Jadi banyak para para partai Sebagai food para getter, artis. penarik suara. Iya betul. Iya, iya. Jadi kan macam-macam. Jadi ya sekarang mungkin zamannya sekarang yang lagi rame ini adalah politik dinasti Iya. gitu. Gak apa-apa. Nah, kalau dan sekarang yang menjadi titik serang misalnya Pak Jokowi ya nggak ada masalah, memang itu resiko yang harus diambil. Kan lucu. Karena kan yang Habib bingung adalah ketika suatu aturan melalui proses yang katakanlah tercela, masa aturannya tidak bisa di apa? Tidak bisa dikoreksi. Bingung juga saya. Kan ini kasus MK ini kan mengeluarkan suatu keputusan undang-undang yang mana prosesnya tercela. Tetapi kan tidak si keputusan itu tetap tidak bisa dikoreksi. Bingung saya gitu. Secara hal Iya, gitu kan. kok sama sih saya juga bingung Iya, kok bisa Benar-benar. ya aturan dengan proses yang katanya dinyatakan secara hukum tercela kok tidak berimplikasi. Dan sekarang kalau saya bikin bala-bala dari kol yang busuk, kan hasilnya bukan bala-bala yang bagus dong. Malah bisa jadi penyakit. Maka sudah semestinya dibuang. Tapi kan ini tidak, tetap dijalankan. Bingung kan? Kok sama sih? Nah iya tuh. Sekarang kan bayangin coba. Kita mau menjalani satu proses pemilu. Tetapi harus melalui satu proses hukum yang dinyatakan oleh hukum itu sendiri bahwa proses keputusan ini tercela. Tetapi anehnya hasil keputusannya kok tidak bisa diubah. Mungkin pada akhirnya mengambil rumusan eh, menjalankan yang sedikit mudorotnya. Ya, dan nanti juga Bener gak? Bener gak Kang Tang? Mending ketiga-tiganya tetap bertanding. dan memang hukum ini bentar lagi juga akan direvisi karena memang hukum ini hanya dimaksudkan untuk pemilu sekarang. Iya Nanti betul. bentar lagi dicabut. Lain lagi Tapi kan nanti ya. tidak balik lagi dan itu tidak berpengaruh kepada Iya. kepada yang dimaksudnya. Dan memang secara secara nalar sehat juga memang bahwa aturan itu memang diperuntukkan untuk Pak Gibran gitu kan. Iya, iya. Cuman malu. Kenapa kita harus malu-malu memang hukum? Dan nanti sebentar lagi akan ada yang menggugat. Maka nanti hukum itu akan dibatalkan, tetapi tidak membatalkan proses eh, pemilihan presiden yang dijalani oleh Pak Gibran. Ya Pak Gibran mah bodo amat kalau ini peraturan ini di apa? Dicabut lu gak tahu tidak akan mempengaruhi hasil kan gitu. Oke Kang Tang, memang politik itu sesuai dengan tik ya, banyak intrik-intrik ya. Hmm. Ini kenyataan ya. Banyak juga Ya. seperti Angelina Sondak mengalami pertaubatan politik demi demi Ya, dia menebus dengan melakukan roadshow kan ya. dan beliau juga sekarang sedang berpolitik lagi Iya. dengan politik yang berbeda, dengan baju yang berbeda. Beliau keluar dari penjara juga berpolitik lagi dengan menceritakan riwayat politiknya. Ya udah, berarti politik lagi. Ya Ya. karena politik itu kalau udah berkuasa nikmat. Oh gitu ya. Jadi,
Nikmat. Coba lihat para politisi yang di Sukamiskin berbeda dengan yang di Kebonwaru. Oh gitu ya Kang Tang ya. Aduh. Jadi makanya udahlah, memang ya kayak sekarang Ibu Anda Enten. pernah pernah ke Sukamiskin, apa yang diungkapkan? Gak usah disebutin namanya. Yang Hmm. diungkapkan apa? Saya gini nanya, Pak, kenapa Bapak bisa di sini? Lah, udah resiko orang. Saya mah uang aja nggak pernah tahu, nggak pernah apa-apa, udah semua gitu kan. Oh. Terus saya nanya, Pak, siapa yang memasukkan Bapak ke sini? Ya si itu, katanya. Udah gitu. Hmm. Sekarang maaf, saya nanya ke Abi Iwan. Iya. Abi yakin nggak bahwa, maaf ya, Ustadz Lutfi itu adalah seorang koruptor? Hmm. Yakin nggak? Enggak. Enggak. Nggak. Enggak begitu Coba. yakin saya. Eh, beliau Qurannya juga hafiz, mana mungkin seorang Quran bisa menempel pada diri seorang koruptor. Hmm. Eh, Quran itu ayat-ayat Allah yang tidak mungkin nempel pada pada orang-orang yang kotor, termasuk koruptor. Beliau hafiz. Tapi kesalahan bisa dilakukan karena nggak tahu, Ya berarti karena enggak. atau keteledoran, tanda Ya tangan berarti enggak. ini. Ya berarti kalau nggak tahu dan nggak disengaja ya jangan dihukum lah. Kan hukum itu untuk berlaku bagi yang sengaja. Nggak nanggung-nanggung kan dihukumnya berapa coba? Iya. Kan gitu. Nah, beda. Yang udah jelas-jelas korupsinya gede mah udah pada keluar. Beliau mah belum. Sapi impor nggak jelas sapinya, gitu kan. Bahkan terakhir yang saya dengar dari seorang kawan yang pernah mengunjungi beliau, beliau tetap apa ya? Beliau menikmati masa tahanan itu, Kang. Ya beliau menikmati. Orang mau ngomong kayak gimana, beliau menjadikan penjara itu sebagai jalan pendekatan juga, pendekatan Ya, diri. tapi Iwan kalau kalau pengen taraweh beneran, taraweh lah di FS Sukamiskin. Benar ya? Iya, satu malam 1 juz. Satu jus. Iya, semalam. Eh, lagi kemudian di sana ada program tahfiz gitu kan. Luar biasa ya. Iya. Nah, orang yang punya yang memiliki akhlak soleh dimanapun ya dia beramal soleh. Hmm, betul ya. Gitu. Jadi ya sampai saat ini saya meyakini bahwa beliau itu tidak korupsi. Oke, sekarang di bagian akhir saya ingin Anda menyampaikan misalnya milenial nih ya. Anda di hadapan anak-anak sekolah milenial yang ingin jadi bukan petugas partai yang menjadi politikus. Coba Anda kasih ceramah singkat ke mereka. Ya, para milenial jangan pengen jadi petugas partai, tapi Anda harus memiliki partai sehingga bisa menugaskan orang lain. Tapi Hebat juga ini. Pidato singkat yang benar-benar ini ya, sehingga ya, iya, ya, biar drama Pak Jokowi tidak terjadi lagi ya. ya, iya, ya saya pikir nggak salah juga Tapi ketika Pak Kang Jokowi. Entang menurut Anies Mata bikin partai itu nggak murah, mahal, mesti banyak jaringan, mesti memenuhi Ini, persyaratan. itu Pak Anies Mata bisa. Iya ya. Iya, Pak Anies Mata bisa. Banyak yang pada bisa. Kata siapa nggak murah? Murah, murahan malah. Murah. Ya. Buktinya Pak Anies bisa gitu ya. Buktinya Pak Ngomong Anies begitu Mata tapi bisa. iya benar ya. Iya, berarti berarti kalau begitu mah nggak murah. Mungkin bikin sekarang gampang gitu. Malah mungkin harganya nggak semahal beli stasiun televisi. Atau Pak Jokowi kemarin magang dulu jadi petugas partai baru punya partai. Beliau ini politisi ulung. Oh ulung ya? Nggak mesti bawa mobil. Saya juga kan yang penting naik mobil tiap hari. Padahal saya nggak bisa. Ketua partai itu kan umpama Politik sopir mobil. politik ulung karena beliau banyak yang mendukung ya Kang Tang ya. Politik ulung, beliau bukan seorang ketua umum partai politik, tetapi beliau mampu 2 periode. Punya pengaruh. Ya, 2 periode di Solo, Iya. 2 periode di pusat, pernah ke Jakarta, apalagi yang beliau tidak Nah ini miliki. politikus ulung sebetulnya ya. Nggak banyak bacot gitu ya, tapi pengaruhnya Coba, besar gitu ya.
walaupun Bu Megawati lama menjadi ketua umum PDIP, beliau alhamdulillah bisa menjadi wapres 2 tahun dan menjadi pres 3 tahun gitu Bang. Hmm. Pak Jokowi luar biasa. Menurut saya Pak Jokowi itu seorang politisi yang ulung. Iya. Bagaimana tidak, di Solo 2 kali, kemudian ke Jakarta cuma sebentar, terus jadi presiden 2 kali lagi menang. Saya yang tadi saya bikin kagum tuh, orang mau ngomong-ngomong kayak gimana ke Pak Jokowi mah nggak, beliau tidak pernah menanggapi dengan yang sama gitu. Padahal beliau ini wali kota Solo loh, bukan wali kota Semarang, bukan wali kota Surabaya, bukan wali kota Bandung, kota-kota besar kan. Beliau itu wali kota Solo, Betul ya. ya kan? Wali kota Surabaya ujung-ujungnya jadi menteri, ya kan? Itu Bu Risma. Kemudian apalagi wali kota Bandung. Sekarang nggak jelas, kemarin di PHP doang mau jadi wapres, nggak akan jadinya. Iya ya. Iya. Oke Kang Etang, terima kasih nih. Saya jadi bener juga ya, sebetulnya kita nggak perlu menganggap ini hal yang ganjil ya, karena praktek Iya. politik dinasti itu sudah terjadi. Cuma dia agak Um, gede karena menyangkut RI 1. Ya bahkan kan sekarang Ibu Megawati besar itu karena menebeng nama bapaknya Pak Soekarno. Iya kan? Iya iya. Nah, kan ketika Pak Soekarno itu buktinya berbeda dengan Ibu Rahmawati, berbeda dengan Ibu Sukmawati, karena tidak menggunakan itu, maka seolah-olah kan Megawati lah yang milik Soekarno itu kan. Kan gitu. Jadi nah sekarang yang agak kesulitan itu bagaimana agar Puan Maharani seolah-olah memiliki Megawati, itu yang susah sekarang. Jadi saya pikir kalau Enaknya jadi orang seperti kamu itu, kamu selalu bisa melihat hal-hal positif ya dari tiap tokoh gitu ya. ya harus dah, masa kita melihat yang negatifnya, capek dong. Iya betul ya. Jadi kalau menurut saya, nah sekarang Pak SBY PSBY. kan kerja keras untuk memunculkan Pak Agus. Nah, Ya, sampai pundung dari perubahan gimana coba? iya, iya. Iya. Jadi ya semua juga dinasti. Pak SBY juga berusaha keras gitu untuk bagaimana bisa menanam atau menginvestkan anaknya di politik atau Itu juga dinasti ya. Iya ya. ya dinasti lah. Kenapa kita hanya melulu ke Gibran ya? Ini kenapa harus ke Pak Jokowi melulu? Gitu. Semuanya ada. Siapa yang nggak menanamkan baik di legislatif maupun di eksekutif? Ada lah. Ya kan? Itu juga siapa? Dulu juga pemilik Lita kan dinasti. Iya, dari Pak Haji Ii ke Umi Rina. Itu dinasti di dunia Dinasti. media ya. Dia dibilang media. Iya kan? Jadi dinasti itu sebetulnya bisa di berbagai bidang ya Kang Entang ya. Bisa di berbagai bidang. Kenapa tidak, dan apa yang salah dari Iya dengan politik makanya dinasti? contoh kemarin sempat ada nepotisme, istilah nepotisme kan, ada kolusi nepotisme. Sebetulnya juga nggak harus selalu ditanggapi negatif. Contoh misalnya kalau anak kita petani nih, anak kita di antara 6 itu ada yang memang kepingin jadi petani. Nah, itu mah ya karena memang dia kehandalannya di situ, nurun dari orang tua, walaupun ada nanti anaknya jadi dokter gitu kan. Sebenarnya fairnya yang disoroti tentu bukan nepotisme atau politik dinastinya, tapi orangnya comfortable nggak, profesional nggak di bidangnya. Setuju. Nah itu setuju. Kalau dia memang saudara kita, keluarga kita memang profesional, pakarnya dia di situ, ya nggak ada istilah kolusi itu. Iyalah, jadi saya pikir misalnya ketika orang tua gitu mencoba untuk mendorong anaknya menjadi, misalnya saya nih seorang presiden, anak saya misalnya sekolah di IPB, maka wajar ketika saya mengusung anak saya menjadi menteri pertanian. Iya benar-benar. Gitu, kenapa? Sekolahnya di IPB, dan tentu akan jauh lebih enak berkomunikasi dengan anak sendiri, tidak terikat dengan partai. Ini mah gimana?
Misalnya, oke, saya benar-benar presiden, tapi menteri-menteri yang ada itu hasil transaksional kan repot. Benar juga ya Kang Teng. Misalnya, Kita mesti kritis juga ya dengan istilah-istilah ini ya. Entah itu ya iya, dinasti, istilah kolusi. gimana Kolusi coba Pak? emang iya kalau misalnya kita menempatkan anak kita yang tidak sesuai dengan bidang dia, Ya, akhirnya itu yang membuat makanya. kerusakan. Tapi kalau memang sesuai bidang dia, Ya, iya. Misalnya saya misalnya mau periksa gigi, kan gitu. ya. Anak saya kebetulan dokter gigi. Ya saya Nah, datang aja ke anak saya. Kenapa harus ke orang lain? kecuali anakmu dokter Dokter kulit, hewan. dokter kulit, Anda sakit gigi. Nah, itu Hmm. nah, itu baru salah itu ya. Bener, tapi yang diperiksanya kulit gigi. Jadi Kulit gigi ya. Iya, iya jadi betul. jadi itu Bi. Jadi kalau menurut saya bukan persoalan dinasti atau nepotismenya, tetapi kan menurut saya orangnya punya kemampuan atau tidak gitu Iya, kan. betul, betul, betul. Nah, kalau memang orangnya punya kemampuan, sudah teruji, misalnya katakanlah seperti Pak AHY Jokowi, punya jiwa kepemimpinan ya. AHY Dari SBY. punya jiwa kepemimpinan, misalnya ya Pak, siapa lagi misalnya. Jadi ya itu bisa sah-sah aja. Nah, saya Tapi setuju itu, saya setuju itu memang. tetapi memang ada proses seperti sekarang yang dipermasalahkan misalnya gimana Mas Kaisang 2 hari menjadi anggota PSI langsung menjadi ketua. Oh, tapi saya baru menyadari ya kalau memang pembentukan PSI itu adalah tokoh belakangnya Pak Jokowi ya pantas juga. Jadi bukan mendadak juga, emang udah direncanakan. Iya, memang sudah direncanakan gitu ya. Cuman secara terpublik sepertinya mendadak. Sepertinya. Karena saya lihat masa iya sih seorang Grace Natali, Raja Juli Antoni, mereka kan orang-orang yang memiliki intelektualitas yang bagus. Jadi Oke, saya ya gitu. Kang Tang, terima kasih Oke. nih. Luar biasa. Jadi memang saya juga harus artinya kita harus lagi melihat ya karena secara praktek itu jangan kita menyorot kepada sosok tertentu padahal di sosok yang lain juga terjadi ya. Eh, dan mengkritisi juga istilah-istilah yang ada ya Kang Tang ya. Oke, terima Makanya kasih nanti Kang Tang. ya sama-sama Abi sama Umi jangan bertengkar karena beda pilihan. Karena pilihannya sama akhirnya. Kan gitu. Gitu ya, sama juga pada akhirnya. Nah, Oke, terima kasih sahabat dan guruku. Demikian Sebuah Harmoni Serambi Kehidupan bersama dengan berbintang bersama Abi dan Tang. Anda nggak usah terlalu risaukan apa yang kami bicarakan. Kalau ada benernya, ya benar gitu ya. Datangnya dari Allah. Kalau itu salah itu pasti dari kesalahan dan kecerobohan kami. Saya Abi Iwan dan Kang Entang undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kekasihku selalu bersamaku dalam langkahku, dalam kehidupanku. Walau sesaat, walau hanya sekejap, tak pernah hilang kasihnya tercurah di sepanjang hayat, di sepanjang hayat. Tak ingin ku pergi, tak mungkin ku berlari mencari
Mengapa konsumen memilih Neo Ultra Cup Gold untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit? Karena Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Neo Ultra Cup Gold tersedia dalam bentuk kapsul yang mudah diminum. Dalam kemasannya praktis, Neo Ultra Cup Gold mudah dibawa kemana-mana. Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Amaksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Auna innahu togo
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.